Divine Labeling System Chapter 7. Astaga, kau berat sekali, kata Lin Xiu kepada wanita itu. Mungkin sudah waktunya kau menurunkan berat badan, kata Lin Xiu. Kamu tuh yang seharusnya menurunkan berat badan. Yang berat bukan aku, tapi pedang panjangku, kata wanita itu. Mereka pun akhirnya berhenti karena Lin Xiu melihat sesuatu. Ada apa? Kata wanita itu. Hah? Apa itu? Kata Lin Xiu. Ternyata setelah dianalisa, itu adalah ular sayap merah tingkat 2. Ciri spesies ular nokturnal, taring berbisa, daya tarung total 670. Ada makhluk yang berevolusi di depan kita, kata Lin Xiu. Makhluk berevolusi tingkat 2, daya tarungnya cuma 670, jadi tidak begitu kuat, pikir Lin Xiu. Nih, pakai pedangku, kata wanita itu. Wah, ini pedang bagus juga, pikir Lin Xiu. Ah, pedang ini berat sekali. Bahan apa yang digunakan untuk menempa pedang ini? Tanya Lin Xiu. Pedang ini sangat berat, tapi Lu Yu bisa mengayunkannya dengan bebas. Ah, ini pasti karena perbedaan kekuatan di antara kami, dalam hati Lin Xiu. Hentikan omong kosongmu dan turunkan aku. Kau perlu melawan makhluk itu, kata wanita itu. Lu Yu pun turun. Ular sayap merah itu sangat cepat dan kekuatannya terletak di keahliannya bertarung di malam hari, kata wanita itu. Jangan sembrono dan dengarkan saja arahanku. Lalu Lin Xiu pun maju dan menyerang ular itu. Cepat sekali, aku sampai tidak bisa melihatnya, pikir Lin Xiu dalam hati. Bukan karena ini malam hari, penglihatanku jadi terpengaruh dengan kurangnya cahaya. Tebas kiri. Lalu wanita itu memberi arahan ke Lin Xiu. Ular itu pun menghindar. Cepat berputar dan tikam ke bawah. Sus, jebret. Seketika Lin Xiu pun tepat mengenai kepala ular itu. Haha, kau lihat, aku mengalahkannya dengan mudah, kata Lin Xiu. Cuma ular sayap merah tingkat 2 dan melawannya saja kau tidak becus. Bakatmu memang jelek, kata wanita itu. Kau bisa mati kalau tidak menjelekkan harga diriku, tanya Lin Xiu. Gigit aku sini, gigit aku sini. Lin Xiu pun mengejek ular yang sudah mati itu, guys. Aku tidak akan membunuhmu, tapi akan kuambil apple core-mu dan kujual. Gimana? Kau marah? Tanya Lin Xiu ke ular itu. Sial, kata Lin Xiu. Dia masih bisa melakukan ini. Astaga, apa ini semacam skill penembakan kepala? Tanya Lin Xiu. Bangsat kau, aku tawarin gigit malah beneran digigit. Kebaikanku beneran diterima. Susah juga jadi orang baik ternyata, guys. Mati kau. Dipijak-pijak kepalanya, guys, sampai jadi peyek. Selamat kepada Master untuk keberhasilan membunuh ular sayap merah, mendapatkan 2500 XP. Sistem pun memberikan selamat kepada Lin Xiu. Sial, aku ceroboh dan lupa mengecek notifikasi sistem. Lain kali aku akan memastikan kalau monsternya sudah mati sebelum menurunkan kewaspadaanku, pikir Lin Xiu dalam hati. Kamu pasti sudah tahu ular sayap merah bisa melepaskan kepalanya. Kenapa tidak memberitahuku? Tanya Lin Xiu kepada wanita itu. Kamu nggak nanya, wak-wak. Ah, sakit, kata Lin Xiu dengan gigitan ular yang tadi. Sial, analitik padahal sudah memberitahu kalau gigitan ular ini berbisa. Bagaimana bisa aku malah lupa? Tanya Lin Xiu dalam dirinya sendiri. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tiba-tiba aku merasa panas? Tanyanya. Ah, gatal. Oh iya, aku lupa kalau bisa ular sayap merah merupakan sejenis bisa mesum.
memenuhi tubuh korbannya dengan hasrat, pikir wanita itu. Aku harus apa? Aku harus apa? Tanyanya dalam hati. Lin Xiu pun tiba-tiba menatap wanita itu dengan mata yang jahat. Hehehe. Wah, jangan mendekat, kata wanita itu. Apa yang terjadi? Bisa macam apa ini? Kata Lin Xiu. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Lin Xiu pun berusaha menahan dirinya. Aku tidak bisa menahan diri. Muka mesumnya pun muncul, guys. Cepat, beritahu aku bagaimana membuat penawarnya, kata Lin Xiu. Menyingkir, kalau berani menyentuhku, ku bunuh kau, kata wanita itu. Tiba-tiba, adalah adegan dewasa ini. Au, kalau kau tidak menyingkir, aku bunuh kau sekarang juga, kata wanita itu. Maaf, tidak sengaja, kata Lin Xiu. Di sana ada kolam, kau bisa menenangkan dirimu di sana, kata wanita itu lagi. Oh, oke, baiklah. Aku minta maaf Nona, sumpah, yang barusan tidak sengaja. Lin Xiu pun berlari, mungkin dalam hatinya senang deh, guys. Aku merasa jauh lebih nyaman setelah menyebur ke air dingin, kata Lin Xiu sambil membayangkan adegan sebelumnya. Hehe. Tapi aku tidak menyangka aku bisa mencium si cantik dingin itu barusan. Dengan mata yang berlope-lope, guys. Bibirnya sungguh lembut dan terasa enak. Bajingan itu, kenapa dia belum balik juga, kata wanita itu. Hehe, akhirnya aku menemukanmu, cantikku, kata seseorang. Chapter 8. Menjauh dariku, kata wanita itu. Kalau tidak, ku bunuh kau. Seseorang yang baru datang itu pun menghampiri wanita itu. Ternyata mereka ada 4 orang, dan orang ini adalah pemburu sebelumnya. Hehe, gadis cantik, kau masih punya kekuatan untuk melawan? Tanya pria itu. Kami melihat macan tutul petir menyerangmu dan membuatmu terpelanting dari jurang sebelum dia mati, kata pria itu. Melihat kau sanggup membunuh macan tutul petir dengan mudah, kau pasti berasal dari salah satu keluarga terkemuka, kan? Tanyanya lagi. Aku selalu ingin mencicipi gadis muda angkuh sepertimu, katanya. Dasar mesum, ku bunuh kau, kata wanita itu sambil mengayunkan pedangnya. Wanita itu pun terjatuh karena tersandung kaki pria itu. Berhentilah mencoba melawan. Sia-sia, kami semua di sini menjamin kau pun akan menikmatinya, katanya. Ikat dia. Orang itu pun memberi perintah kepada teman yang lain. Berani kau masih mencoba menyentuhku, padahal tahu aku dari keluarga terkemuka, tanya wanita itu. Hehe, kalau aku bisa membuat gadis dari keluarga terkemuka patuh padaku, aku mati pun sudi tanpa penyesalan, kata pria itu. Dan karena di sini adalah sektor terbatas, di kedalaman reruntuhan tidak akan ada seorang pun yang akan menolongmu. Setelah bersenang-senang, akan kami patahkan kaki dan tanganmu. Lalu kami jadikan kau makanan macan tutul petir itu. Tidak akan ada yang sadar kami yang terlibat, kata pria itu lagi. Menjauh dariku, wanita itu pun teriak. Oi, kalian cari mati. Lin Xiu pun kembali, guys. Siapa kau? Kata pria itu. Zhang Liang, seniman bela diri tingkat 2, menggunakan pisau sebagai senjata utama dengan daya tarung total 1540, kata Lin Xiu. Li Hong, seniman bela diri tingkat 1, senjata utama pedang. Zhang San, seniman bela diri tingkat 1, kata Lin Xiu lagi. Li Xi, seniman bela diri tingkat 1, katanya. Bagaimana mungkin? Cowok ini tidak punya kalkulator daya tarung, tapi dia bisa menggambarkan dengan akurat informasi pribadi daya tarung kami. Dalam hati salah satu pemburu itu, guys. Kuberi kalian 5 detik untuk pergi dari sini, kata Lin Xiu. Pergi atau kalian semua boleh mati di sini, katanya lagi.
kami akan langsung cabut dari sini tuan, katanya. Mereka pun ketakutan. Dengan skill analitik Lin Xiu. Kamu gak apa-apa? Tanya Lin Xiu ke wanita itu. Kamu pintar juga pura-pura jadi seorang ahli. Bagaimana kau bisa tahu informasi pribadi mereka? Tanya wanita itu. Hehe, itu rahasia kakak ini, kata Lin Xiu kepada wanita itu. Kita harus segera pergi dari sini. Kalau mereka sadar ditipu dan kembali, kita bisa berada dalam masalah, kata Lin Xiu. Bos, kami sudah memeriksa, tidak ada orang di sekitar sini. Mereka pasti segera kabur setelah kita pergi. Seperti mereka menipu kita. Ternyata pemburu itu sudah menyadarinya, guys. Kalau mereka benar-benar ahli, tidak mungkin mereka buru-buru kabur, katanya. Bangsat, berani-beraninya kau mengerjaiku, kata pria itu. Perempuan itu terluka, jadi mereka pasti menuju area luar dari sektor terbatas. Kalau kita menunggu di sekitar area luar, kita pasti bisa menangkap mereka, kata pria itu lagi. Kenapa kamu berjalan menuju area dalam sektor terbatas? Makhluk di sini punya daya tarung tinggi. Bukannya justru akan berbahaya untuk kita, tanya wanita itu. Semakin berbahaya, justru semakin aman, kata Lin Xiu. Aku tebak, segera setelah mereka menyadari kita menipu mereka dan kabur, mereka pasti berpikir kalau aku memutuskan untuk buru-buru keluar sektor terbatas. Mengingat kau terluka dan aku harus menggendongmu, kata Lin Xiu. Berdasarkan hal itu, kemungkinan mereka memilih untuk menjebak kita di area luar sektor terbatas. Daripada cari mati masuk perangkap, mending kita tunggu dulu setidaknya beberapa hari di sini sampai kau pulih, kata Lin Xiu kepada wanita itu. Tidak kusangka kamu bisa menggunakan otakmu dengan baik, mengingat kekuatan bertarungmu yang kurang. Ngomongnya agak celetuk ya kan, guys. Kamu memang bisa mati kalau tidak memberiku damage emosional, nona muda, tanya Lin Xiu itu lagi. Hari pun sudah pagi. Astaga, apa ini? Kok bisa aku ketiduran sambil memeluknya? Kalau dia menyadari ini, dia bisa langsung membunuhku, pikir Lin Xiu dalam hatinya. Karena menemukan setelah bangun, ternyata mereka berpelukan, guys. Ah, kamu sudah bangun. Haha, cuacanya cerah ya. Dengan wajah bodohnya, Lin Xiu menyapa gadis itu, guys. Ada makhluk berevolusi dekat sini, kata wanita itu. Apa ya? Di mana? Tanya Lin Xiu. Aku tidak mungkin salah. Aku bisa mencium bau mereka di udara, kata wanita itu. Kau anjing kah? Ayo, kata wanita itu lagi. Bersiap untuk bertarung. Wanita itu pun berjalan. Ah, tanganmu sudah pulih, syukurlah, kata Lin Xiu. Enggak, belum. Aku masih butuh sekitar 2 hari lagi agar pulih sepenuhnya. Aku akan meminjamkanmu pedang panjangku, jadi kamu sudah saja yang bertarung, katanya. Apa? Aku? Bukannya makhluk berevolusi paling rendah di sekitar sini saja tingkat 2, tanya Lin Xiu. Dengan kekuatanmu sekarang, kalau kamu tidak mencari lawan yang lebih kuat, bagaimana bisa berkembang? Kata wanita itu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja, katanya lagi. Babi hutan bergading liar tingkat 2. Ciri hewan buas, mahir menerjang musuh. Kulit tebal, pertahanan tinggi, daya tarung total 800. Haha, baru yang pertama sudah makhluk tingkat 2, kata Lin Xiu. Itu babi hutan bergading liar. Dia juga menerjang musuh secara lurus. Pola serangannya sederhana dan titik kelemahannya ada di perut, kata wanita itu. Babi liar itu mengamuk, guys, dan menyerang menuju Lin Xiu. Maju sini, kata Lin Xiu. Tiba-tiba, debak. Hari kedua, selamat kepada Master untuk keberhasilan membunuh macan tutul hitam tingkat 2. Selamat kepada Master untuk naik level. Level saat ini 9, mendapatkan 9 poin skill potensial. Ini makhluk berevolusi ke-30, kata Lin Xiu. Cewek ini seram juga, meski muda.
Dia sudah tahu dan paham gaya hidup, kebiasaan pola serangan, dan kelemahan makhluk berevolusi. Di bawah bimbingannya aku sanggup membunuh 2 ekor makhluk tingkat 3 dan naik sampai level 9, pikir Lin Xiu dalam hati. Status Lin Xiu saat ini: Lin Xiu level 9, strength 67, fisik 40, speed 40, skill analitik A, amarah 10%, daya tarung total 588. Kamu tidak mau satupun dari apple pot core ini? Tanya Lin Xiu kepada wanita itu. Tidak butuh, buat kamu saja, katanya. Tanganku sudah pulih sepenuhnya, karena itu mari berpisah di sini, katanya lagi. Hei, kamu tidak bisa meninggalkanku begitu saja di sini. Kamu harus bertanggung jawab. Orang-orang itu bisa saja masih menunggu di area luar sektor terbatas, menunggu untuk menangkapku, kata Lin Xiu pada wanita itu. Itu sih urusanmu, katanya. Mereka akan terpancing ke sini karenamu. Kenapa malah jadi urusanku? Tanya Lin Xiu lagi. Lagi pula, kau baru saja pulih. Apa yang akan kamu lakukan setelah keluar dari sini? Aku akan mencari macan tutul petir yang satunya, kata wanita itu. Kamu masih berusaha membunuh makhluk itu? Tanya Lin Xiu lagi. Kali ini aku tidak akan meleset, kata wanita itu lagi. Kalau saat nanti kita bertemu lagi kamu masih belum melampaui kekuatanku, kata wanita itu, aku akan membunuhmu. Apa maksudmu? Kata Lin Xiu. Air susu dibalas air tuba, tanyanya. Oh iya, asalmu dari mana? Tanya Lin Xiu kepada wanita itu. The Fine City, kata wanita itu sambil melangkah pergi meninggalkan Lin Xiu. Oke, sampai jumpa di chapter berikutnya.